Nama saya Agnes Restia Kesi, NIM 2210417595. Baik, saya akan membahas jurnal saya, yaitu mengkaji peran mediasi, literasi, keuangan terhadap hubungan bias perilaku pengusaha perempuan dan pengambilan keputusan investasi. Dengan latar belakang keputusan investasi perempuan pengusaha menjadi lebih sulit karena maraknya perilaku irasional dalam beberapa dekade terakhir. Banyak investor yang sangat mengkhawatirkan keputusan investasi mereka karena setiap pengusaha mengharapkan memperoleh lebih banyak keuntungan berdasarkan keputusan mereka. Dalam hal ini, Salim berpendapat bahwa berbagai manfaat terkandung dalam keputusan investasi yang rasional. Peneliti perilaku keuangan menunjukkan bahwa vitalitas keputusan investasi pengusaha perempuan dan keterampilan perilaku heuristik merupakan jalan pintas bagi individu dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan investasi. Latar belakang selanjutnya yaitu karena ketergantungan pada peran penting literasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, para peneliti berdebat tentang penyelidikan apakah heuristik mempengaruhi pengambilan keputusan pengusaha perempuan. Namun, pengambilan keputusan pengusaha perempuan dapat ditingkatkan melalui peningkatan literasi keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyelidiki pengaruh langsung antara heuristik dan pengambilan keputusan pengusaha perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada konteks negara berkembang di mana tingkat literasi keuangan rendah sehingga menghambat pengembangan kewirausahaan perempuan. Terakhir, penelitian ini berkontribusi dengan mengangkat ketahanan perempuan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk berpartisipasi secara sosial dan ekonomi di Pakistan. Penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama terdiri dari pendahuluan, bagian kedua membahas tinjauan literatur, dan bagian ketiga memberikan ulasan tentang metodologi. Bagian keempat menjelaskan hasil dan temuan, sedangkan bagian terakhir menyajikan pembahasan keterbatasan penelitian dan implikasi. Rumusan masalah ada 2, yaitu empiris dan metodologi. Baik, saya akan menjelaskan empiris. Dengan demikian, penelitian ini menguji dampak faktor perilaku heuristik terhadap keputusan investasi pengusaha perempuan yang terdaftar di WWC Punjab, Pakistan. Tanpa pengetahuan bisnis yang mendalam dan literasi keuangan yang tinggi, seorang mungkin tidak dapat membuat keputusan irasional untuk mendapatkan laba atas investasinya. Kemudian yang metodologi, populasi dalam penelitian ini mewakili perempuan pengusaha yang menjalankan usaha kecil dan menengah atau UMKM di provinsi terpadat di Pakistan, Punjab. Studi ini menyelidiki pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan harian mereka saat menangani urusan bisnis mereka. Tujuan penelitian studi ini menyelidiki hubungan teoritis antara faktor perilaku heuristik dan pengambilan keputusan pada pengusaha perempuan dengan fokus pada pentingnya literasi keuangan sebagai mediator potensial yang membentuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Saya berpendapat bahwa literasi keuangan perempuan adalah cara yang efisien untuk menerapkan pertimbangan perilaku dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Hubungan antar variabel ada 3. Yang pertama, hubungan positif antara bias perilaku dan pengambilan keputusan investasi yang buruk. Diasumsikan bahwa bias perilaku dapat mendorong pengusaha perempuan untuk membuat keputusan investasi yang impulsif, berisiko tinggi, dan tidak menguntungkan. Yang ketiga, hubungan positif antara literasi keuangan dan pengambilan keputusan investasi yang baik. Diasumsikan bahwa pengusaha perempuan dan tingkat literasi keuangan yang tinggi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik untuk membuat keputusan investasi yang rasional, terinformasi, dan menguntungkan. Yang ketiga, hubungan mediasi literasi keuangan. Diasumsikan bahwa literasi keuangan memediasi hubungan antara bias perilaku dan pengambilan keputusan investasinya. Artinya,
Literasi keuangan dapat membantu mengurangi dampak negatif bias perilaku pada pengambilan keputusan dan investasi pengusaha perempuan. Hipotesis dan penelitian kita bisa lihat pada gambar. Hipotesisnya ada 13. Kita bisa lihat pada layar yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian metode penelitian kita menggunakan metode kuantitatif, Smart PLS untuk menganalisis data, WhatsApp untuk sumber dan pengumpulan data, survei dan kuesioner, statistik sebagai teknik statistik multivarian, wawancara sebagai analisis tematik. Kemudian ada analisis hasil penelitian. Tabel yang pertama itu hasil uji validitas konveren dan reliabilitas. Yang kedua itu hasil uji validasi diskriminan. Kita bisa lihat pada layar tersebut. Kemudian profil responden juga kita bisa lihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Kemudian hasil pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis melalui koefisien jalur kita bisa lihat pada tabel. Penjelasan dari tabel itu mengungkapkan bahwa ketersediaan kepercayaan terlebih memiliki hubungan positif yang signifikan hubungan dengan konstruk keputusan investasi dengan nilai P masing-masing 0,016 dan 0,032 yang mendukung hipotesis 7 dan hipotesis 1. Selain itu, heuristik penahanan dan heuristik representatif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dengan value 0,613 dan 0,580 sehingga hipotesis 5 dan hipotesis 3 ditolak. Kemudian efek tidak langsung pada tabel di atas kita bisa lihat mekanisme mediasi literasi keuangan mengungkapkan bahwa hubungan tersebut antara heuristik untuk penahan dan keterwakilan serta kepuasan investasi tidak dimediasi secara signifikan melalui literasi keuangan pengusaha perempuan. Dengan demikian hipotesis 10 dan hipotesis 11 ditolak. Di sisi lain, literasi keuangan memediasi hubungan antara heuristik untuk kepercayaan terlebih dan ketersediaan serta pengambilan keputusan secara negatif. Kemudian ada kesimpulan. Penelitian ini akan membantu otoritas pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kewirausahaan perempuan melalui inisiatif kesadaran manajemen bisnis. Selain itu, metode alokasi pendanaan harus diubah untuk mendukung pengusaha perempuan. Pemerintah dapat merancang program usaha yang berhubungan dengan perempuan, skema pinjaman, dan program pembebasan pajak dengan mempertimbangkan psikolog investasi perempuan. Hal ini dapat dicapai dengan memberi pendidikan dan pelatihan keuangan yang memadai kepada pengusaha perempuan di bidang-bidang seperti perpajakan atau audit. Penelitian ini di masa depan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak faktor perilaku lainnya terhadap perempuan pengusaha. Selain itu, studi dibanding dapat dilakukan terhadap pengusaha laki-laki dan perempuan. Peneliti ini selanjutnya dapat melakukan survei terhadap perempuan lain di negara-negara maju untuk menentukan apakah pengambilan keputusan mereka terkena dampaknya. Kemudian kontribusi penelitian ada 4. Yang pertama, memahami pengaruh kompleks bias pada pengusaha perempuan. Penelitian ini membantu mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana bias perilaku seperti overconfidence, unsoaring bias, dan loss aversion dapat mempengaruhi keputusan investasi pengusaha perempuan. Hal ini penting karena pengusaha perempuan mungkin rentan terhadap bias perilaku tentu yang dapat berakibat pada keputusan investasi yang suboptimal. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran literasi keuangan
sebagai faktor migrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat bertindak sebagai mediator antara bias perilaku dan pengambilan keputusan investasi. Artinya, pengusaha perempuan dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi mungkin mampu mengenali dan mengatasi bias perilaku, sehingga mengarah pada keputusan investasi yang lebih rasional dan terinformasi. Yang ketiga, memberikan bukti empiris untuk kebijakan dan intervensi. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan intervensi yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan dan pengambilan keputusan investasi yang lebih baik di kalangan pengusaha perempuan. Hal ini dapat mencakup program edukasi keuangan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya yang ditargetkan specialty untuk pengusaha perempuan. Yang keempat, mendukung kesetaraan gender dalam kewirausahaan. Dengan memperdayakan pengusaha perempuan melalui pengetahuan dan keterampilan keuangan yang lebih baik, penelitian ini dapat berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dan kewirausahaan. Pengusaha perempuan yang mampu membuat keputusan investasi yang lebih informed lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan finansial dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian keterbatasan penelitian ada 3. Yang pertama, kurangnya variasi sampel. Kebanyakan penelitian ini fokus pada kelompok tertentu seperti mahasiswa atau karyawan, sehingga generalisasinya ke populasi yang lebih luas menjadi terbatas. Perlu penelitian yang lebih beragam untuk memahami bagaimana literasi keuangan memediasi bias perilaku pada berbagai kelompok demografis dan tingkat keahlian keuangan. Yang kedua, pengukuran yang terbatas. Bias perilaku dan literasi sering diukur menggunakan kuesioner self-report yang rentan terhadap bias dan kurangnya akurasi. Metode pengukuran yang lebih efektif dan komprehensif diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan mediasi ini. Yang ketiga, model mediasi yang sederhana. Penelitian ini sering menggunakan model mediasi sederhana yang tidak memperhitungkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara bias perilaku, literasi keuangan, dan pengambilan keputusan. Model mediasi yang lebih kompleks dengan variabel dan moderator tambahan diperlukan untuk memahami mekanisme mediasi dengan lebih baik. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.